Sebenarnya mitos atau fakta tentang menanam pohon sawo di depan rumah. Halo pendengar setia semua, cerita kita BY, cerita kita bersama. Nah, kali ini aku akan membawakan cerita pendek dari sebuah artikel, tapi sebelumnya bantu subscribe, like, dan share video aku. Oke, kita masuk ke cerita kita. Mitos pohon sawo dan sosok genderuwo yang menghuninya terlihat kontras dengan rasa buahnya yang manis dan kulitnya yang berwarna coklat. Dengan bentuk yang tidak mencolok, pohon sawo ini kerap tumbuh di perkarangan rumah atau di pinggir ladang. Di balik kesederhanaan pohon sawo itu, pohon sawo menyimpan banyak kisah misteri yang telah dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa. Tapi sepertinya masyarakat luar Pulau Jawa, seperti Sumatera, juga mempercayai misteri tentang pohon sawo. Asal muasal urban legend ini sulit ditentukan dengan pasti. Namun, mungkin berakar pada berbagai mitos dan kepercayaan lokal. Salah satunya, mitos paling menyeramkan yang melekat pada pohon sawo adalah keberadaan sosok halus bernama genderuwo. Beberapa cerita mengaitkannya sebagai tempat tinggal makhluk halus, seperti genderuwo atau sebagai tempat berkumpulnya roh jahat. Namun, ada juga pandangan positif yang mengaitkan pohon sawo dengan keberuntungan, ketenangan, dan perlindungan dari energi negatif. Dari sisi negatif menanam pohon sawo, adanya makhluk astral. Dipercaya sering menghuni pohon sawo tua yang rimbun dan jarang tersentuh manusia. Begini teman-teman, tidak heran jika masyarakat di pedesaan masih enggan menebang pohon sawo sembarangan, terutama saat malam hari. Dalam tradisi masyarakat Jawa, pohon sawo sering dikaitkan dengan makhluk halus dan kepercayaan sebagai tempat tinggal mereka. Konon, pohon sawo yang besar dan rindang adalah tempat favorit bagi para roh halus untuk berdiam. Oleh karena itu, tidak jarang orang-orang menghindari berada di dekat pohon sawo saat malam hari, terutama saat bulan purnama, karena dipercaya aktivitas makhluk halus meningkat pada waktu tersebut. Dalam sebuah artikel menjelaskan, kami membahas kisah misteri di balik mitos pohon sawo dan sosok genderuwo yang menghuninya. Maka dari itu, simak ulasan lengkapnya dengan seksama. Mitos mengenai pohon sawo yang dianggap membawa energi negatif atau menjadi tempat tinggal makhluk halus seperti genderuwo mungkin hanya sebagian kecil dari kisah yang melekat pada pohon ini. Di sisi lain, pohon sawo justru memiliki hubungan erat dengan tradisi religius dan perlawanan heroik kisah Pangeran Diponegoro. Dalam beberapa tradisi lokal, pohon sawo dipercaya menjadi rumah bagi makhluk halus seperti genderuwo. Mitos ini bahkan masih bertahan hingga saat ini, terutama di masyarakat Pulau Jawa. Kisah-kisah mistis sering kali muncul dari pengalaman pribadi, cerita rakyat, dan bahkan upaya menjelaskan fenomena alam yang kurang dipahami. Meski banyak cerita mistis yang bermunculan tentang pohon sawo, namun belum ada bukti secara ilmiah bahwa hantu atau kekuatan gaib ada di pohon ini. Pohon sawo ini sering dianggap membawa kesialan jika ditanam di depan rumah, karena diyakini dapat mengundang energi negatif dan menyebabkan hubungan keluarga tidak harmonis. Mitos-mitos seperti ini kemungkinan besar muncul dari cerita yang sengaja disebarkan oleh penjajah Belanda. Selain itu, pohon sawo juga sering dianggap memiliki energi pelindung. Banyak yang percaya bahwa menanam pohon sawo di halaman rumah dapat mengusir energi negatif dan melindungi penghuni rumah dari gangguan roh jahat. Daun dan ranting pohon sawo pun kerap digunakan dalam berbagai ritual pengusiran setan atau pembersihan spiritual. Beberapa kepercayaan mengatakan bahwa roh nenek moyang dapat berkomunikasi melalui pohon sawo, memberikan petunjuk dan perlindungan kepada keturunannya. Lebih jauh lagi, pohon sawo seringkali menjadi pusat dalam upacara-upacara adat tertentu. Pada saat perayaan-perayaan penting, pohon ini dihias dan diberikan persembahan sebagai bentuk penghormatan kepada kekuatan alam dan roh-roh yang diyakini bersemayam di dalamnya. Dalam kearifan lokal, pohon ini mengajarkan tentang keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib.
antara kehidupan dan kematian, serta pentingnya menghormati alam dan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana pandangan masyarakat di tempat tinggal kalian mengenai tanaman sawo yang tumbuh di perkarangan rumah? Kalau di tempat aku memang masih meninggalkan banyak misteri. Ada beberapa rumah yang menanam sawo di depan rumahnya, tapi sekarang rumah itu terlihat suram seperti tidak berpenghuni. Tuliskan di komentar bagaimana mengenai pohon sawo ini di tempat kalian. Terima kasih telah subscribe, like, dan share agar kalian tidak tertinggal cerita-cerita misteri yang ada di channel aku. Sampai jumpa.